Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk mahasiswa, mahasiswi semester 7 ya. Hari ini masuk pertemuan kelima. Nah, tadi kalian sudah melakukan simulasi soal ujian UTS ya. Mudah-mudahan nanti dari soal-soal tersebut nanti bisa keluar saat hari H UTS-nya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Ibu akan share screen untuk materi pertemuan kelima hari ini ya. Oke, mohon ditunggu sebentar, Ibu akan share screen dulu. Oke ya, ini tampilannya sudah tampil ya di layar kalian. Oke, untuk hari ini pertemuan kelima, jadi kita masih ada dua materi ya hari ini dan minggu depan sebelum nanti kalian ujian tengah semester. Oke, untuk materi pertemuan 5 hari ini membahas tentang custom union dan integrasi ekonomi ya. Jadi ada dua materi. Oke, union yaitu istilah di ekonomi internasional atau di perjanjian kerjasama ya. Yaitu perjanjian antara dua negara atau lebih ya untuk menghilangkan hambatan perdagangan ya. Nah, ini hambatan perdagangan bisa seperti bea cukai, tarif, dan juga menghilangkan kuota. Kuota itu ibaratnya ada batasan dalam mengekspor impor suatu barang gitu ya. Nah, jadi custom union ini terbentuk ya dari beberapa negara tetangga ya. Tujuannya pasti untuk menghilangkan tarif atau bea cukai ataupun seperti kuota. Nah, ini bentuk kerjasama dari custom union ya. Ini kebanyakan kalau kita lihat ini kerjasamanya di negara Eropa ya gitu. Ya seperti di EEC, kemudian MEE, kemudian Mercosur ya, dan masih banyak lainnya ya. Nah, untuk custom union sendiri ya, tadi sudah dikatakan kerjasama beberapa negara ya untuk menghilangkan tarif ya. Oke, kemudian untuk custom union sendiri, apa sih manfaat yang bisa diperoleh ya? Kenapa beberapa negara itu setuju membentuk kerjasama custom union ya? Nah, pasti kan ada kesepakatan ya di antara beberapa negara untuk melakukan kerjasama perjanjian dalam bentuk custom union. Manfaatnya pertama ya, meningkatkan perdagangan antar negara anggota. Ya, nih misalnya ini adalah bentuk custom union berupa organisasi EEC atau MEE gitu ya. Nah, di antara negara-negara anggota itu pasti membuat perjanjian, tujuannya pasti untuk meningkatkan perdagangan di antara para negara anggotanya. Kemudian mengurangi biaya transaksi dan hambatan tarif ya. Nah, ini misalnya tarif impor ya itu disepakati untuk ditiadakan ya. Paling tidak ada pengurangan tarif ya. Kemudian meningkatkan efisiensi produksi karena spesialisasi ya. Dalam arti pasti di beberapa negara anggota memiliki spesialisasi dalam produksi barang sehingga kemudian barang tersebut diekspor ya. Oke. Salah satunya negara anggota harus atau meningkatkan efisiensi produksi karena spesialisasi dalam produksi barang. Kemudian memperkuat posisi tawar di dalam negosiasi internasional ya. Kemudian mendorong stabilitas ekonomi regional ya. Jadi itu manfaat yang diperoleh dari negara-negara anggota custom union ya. Oke, kemudian ini karakteristik dari custom union ya. Oke, dia mirip seperti eh, perdagangan bebas ya. Cuma kalau perdagangan bebas kan masih ada tarif. Nah, kalau ini tidak ada tarif ya. Kemudian hambatan ekspor dan impor dihapus ya, karakteristik dari custom union.
Kemudian pengenaan bea tunggal bagi non-anggota jika barang melintasi perbatasan, ya. Oke. Kemudian tujuannya apa sih custom union itu didirikan oleh para negara anggota, ya, tadi ya. Ibaratnya mengurangi beban administrasi dan keuangan dari perdagangan, ya. Ibaratnya menghalang ya, seperti menghalangi negara untuk bisa melakukan perdagangan bebas ya. Kalau ada tarif, bea cukai, nah itu akan membawa beban ya untuk para negara anggota. Nah, ini dirinci ya, kenapa negara anggota mendirikan custom union. Pertama, untuk mempermudah negara anggota untuk berdagang secara bebas satu sama lain. Mengurangi beban administrasi atau biaya administrasi dan keuangan di negara anggotanya. Kemudian, custom union dapat menghasilkan menciptakan perdagangan dan pengalihan membantu dengan integrasi ekonomi. Kemudian membantu ekonomi kecil, ya. Kemudian dapat mencapai skala ekonomi eksternal yang lebih besar di dalam serikat pekerja dari transportasi dan infrastruktur, ya. Oke, kemudian efeknya apa sih ketika beberapa negara setuju untuk membentuk organisasi custom union, ya? Ya pasti ada keuntungan yang diperolehnya ya. Efek dari pembentukan custom union. Pertama, keuntungan statis dan dinamis, ya. Kemudian selain itu, tadi sudah ya manfaat dari custom union, ya. Nah, kemudian kelemahannya juga pasti ada kelemahan dari custom union, ya. Pertama, tergerusnya kedaulatan ekonomi, ya. Kemudian distribusi pendapatan tarif, ya. Dalam arti pendapatan tarif ini eh, pasti tidak merata nih, itu ya. Kalau tidak ada custom union, makanya diperlukan custom union nih. Oke, jadi kalau tarifnya dihilangkan, berarti pendapatan dari ekspor impor dari masing-masing negara anggota pasti tidak sama. Nah, itu kelemahan custom union, ya. Kemudian adanya kompleksitas pengaturan tingkat tarif, ya. Oke. Maksudnya adalah negara-negara anggota dari custom union sulit untuk menghentikan perdagangan bebas, perdagangan barang ya. Perdagangan bebas itu maksudnya arti perdagangan barang ya dan jasa, ya. Oke. Karena negara lain itu bisa memproduksinya dengan lebih efisien. Ya, yang paling ditertonjolkan sekali adalah kedaulatan ekonomi dan distribusi pendapatan yang tidak rata nih antar negara anggota. Kemudian pembahasan yang kedua selain custom union ya, yaitu tentang integrasi ekonomi. Apa itu integrasi ekonomi? Ya, integrasi ekonomi adalah proses kerjasama ekonomi antar negara, ya, yang bertujuan untuk mengurangi atau menghapus hambatan perdagangan seperti tarif dan kuota, sehingga tercipta pasar yang lebih luas dan efisien di antara negara-negara anggota. Ya, oke, ini hampir mirip ya dengan custom union. Cuma kalau custom union itu kan berupa organisasinya ya. Sedangkan integrasi ekonomi adalah beberapa negara anggota memiliki kesamaan visi dan misi yang sama nih. Itu maksud dari integrasi ekonomi, ya. Supaya negara-negara anggotanya bisa menciptakan pasar yang lebih luas tujuannya, visi ke depannya ya. Menciptakan pasar yang lebih luas dan efisien, ya. Oke. Tujuan dari integrasi ekonomi itu sebenarnya apa sih untuk negara anggota ya? Tujuannya pertama, meningkatkan perdagangan antar negara anggota, kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan efisiensi produksi, memperkuat posisi tawar di pasar internasional, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pasar yang lebih terbuka. Ya, nah itu integrasi ekonomi di antara beberapa negara anggota yang setuju membentuk custom union. Ya, ini manfaatnya sudah ada. Nah, ini tahapan integrasi ekonomi. Tahapannya dari preferential trading area, free trade area, custom union, custom market, ya, economic union, total economic integration, ya.
Nah, ini dampak untuk integrasi ekonomi. Yang pertama adalah kreasi dagang, ya. Yang kedua adalah trade diversion. Nah, ini bisa kalian simak lagi di slide UBSI. Oke, mungkin itu aja ya ringkasan dari Ibu mengenai organisasi custom union ya. Kebanyakan negara-negara Eropa yang bergabung membentuk organisasi custom union, dan juga integrasi ekonomi adalah visi dan misi dari beberapa negara anggota yang punya kesamaan ya. Pasti tujuannya untuk menciptakan pasar yang lebih luas dan lebih efisien ya di antara negara-negara anggota custom union. Oke, mungkin itu aja untuk ringkasan materi hari ini ya. Selanjutnya kita lanjutkan nanti di sesi tanya jawab atau diskusi di grup WhatsApp. Ibu akhiri untuk ringkasan pembelajaran hari ini ya. Terima kasih sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.